Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 27 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia, orang yang kamu fokuskan. Oke, kita mulai aja. Trust, honeymoon, playfulness, soulmate, forgiving and learning. Ya, aku rasa di sini dia masih percaya tentang perasaan ini, tentang hubungan ini, gitu ya. Uh, dia masih percaya bahwa suatu saat nanti itu akan ada yang berubah, akan mungkin kalau di sini kalian LDR ya, aku lihat di sini ada lautan. Mungkin kalian ini beda kota, beda negara, beda pulau ya. Jadi kalau misalkan kalian di sini berjauhan, aku rasa dia percaya juga bahwa kalian nanti suatu saat akan bertemu ya. Dan playfulness ya. Dia merasa bahagia ya, pernah mengenal kamu, pernah bercanda tawa dengan kamu, ya pernah bermain dengan kamu. Maksudnya bermain itu ya deket, kemudian itu tertawa bahagia bersama gitu ya. Ya ya semacam ngebuat jokes bersama kayak gitu. Intinya ngebuat dia bahagia, buat dia ketawa. Itu dia bahagia banget. Okay, soulmate. Yes, I think kalian berdua ini memang soulmate ya. Memang soulmate, belahan jiwa. Dan aku lihat memang baik kamu maupun dia di sini lagi fokus sama introspeksi diri, kemudian memaafkan, belajar ya dari apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Kalian di sini akhirnya paham, kalian akhirnya mengerti tentang koneksi, tentang hubungan kalian, tentang apa yang pernah terjadi di antara kalian. Nah, itu semuanya kalian sudah paham ya. Sudah introspeksi diri, sudah memahami situasinya, sudah mengerti tentang perasaan kalian masing-masing, seperti itu. I know I mess up everything ya. Jadi dia tahu bahwa dia telah menghancurkan segalanya, dia telah kehilangan segalanya, termasuk di sini dia kehilangan kamu. Ya, aku lihat juga ya intinya penyesalan lah ya di sini. Dia menyesal melihat kamu udah nggak di sisi dia lagi, melihat kamu udah pergi gitu ya dari sisi dia. You and I were too young, kata dia. Kata dia kita masih muda ya. Aku dan kamu itu masih muda ya. Jadi pemikiran aku masih muda itu maksudnya jangan buru-buru. Kita saling kenal aja dulu. Kita saling memahami aja dulu. Kita saling paham dulu aja apa yang kita mau gitu ya. Mau cari yang lain ya boleh kayak gitu maksudnya ya. Maksudnya itu intinya jangan terburu-buru. Oke, misalkan perasaan memang nih maunya di kamu gitu kata dia. Maunya perasaan kamu itu ke aku dan aku juga sebenarnya maunya perasaan aku ke kamu. Tapi kita masih muda. Ayolah, jangan terburu-buru untuk ngomong mau komitmen, mau buru-buru mau menikah seperti itu. Kenali dulu aja kita masing-masing gitu maksud dia ya. I wish I had treat you better. Ya, setelah dia kehilangan kamu, setelah dia udah nggak bersama kamu di sini, aku lihat dia berharap
Ya, dia bisa memperlakukan kamu lebih baik sekarang, ya. Mudah-mudahan ada kesempatan kedua untuk dia itu memperlakukan kamu dengan baik, gitu ya. Dia berharap seperti itu, dia berdoa. I wish things could be different. Yes. Jadi udah dia pengen memperlakukan kamu dengan baik, kemudian juga dia berdoa, dia berharap situasinya sekarang ini bisa berbeda, bisa berubah ya. Mungkin situasi kalian ini memang ya sudah canggung, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada pertemuan ya, sudah tidak adanya saling perhatian. Intinya udah sulit untuk union. Seperti itu sih ya. Dan perasaan dia hari ini adalah I love you. Yes, udah ya. Seperti itu. Jadi dia masih cinta banget sama kamu. Ya, jangan dipertanyakan lagi. Seven of Swords. Ya, jadi hubungan kalian ini dipengaruhi oleh pengkhianatan, ketidakjujuran, kebohongan, ya. Ada yang selingkuh di sini, ada yang memanipulasi situasi di sini, ya, nggak jujur. Dan siapa dia? Itu dia. Siapa dia? Itu si dia. Orang yang kita fokuskan perasaannya ini ke kamu ya. Dan aku lihat dia tahu itu, dia mempermainkan kamu, dia menyakiti hati kamu, dia curang sama kamu ya. Bahkan di sini dia tergoda oleh orang yang berperilaku baik di sekitar dia, yang ternyata hatinya juga ternyata luluh dengan orang itu. Jadi di sekitar dia ini ada lawan jenis nih, yang orang itu memang lemah lembut, sopan, baik, terus perhatian sama dia juga gitu ya. Dan dia tergoda. Nah, orang ketiga inilah yang menyabotase hubungan kalian. Makanya di sini kalian itu sering on off hubungannya ya. Karena aku lihat di sini kayaknya nggak cuma sekali dua kali ya. Nih soalnya ada Eight of Sword, kemudian Seven of Sword, Knight of Sword, energinya cepet pengen dateng ya kan. Nih ditambah lagi Six of Sword ya. Jadi kayak ngebet banget, takut banget ya, khawatir banget ya. Apa namanya? Takut ya, intinya takut kehilangan kamu di sini aku lihatnya ya. Jadi makanya aku bilang ini kayaknya nggak cuma sekali dua kali deh. Dia ini kegoda, dia terpengaruh oleh pihak ketiga, akhirnya kalian putus, akhirnya kalian bercerai. Yes, karena dianya memang mudah sekali tergoda oleh lawan jenis. Dan ya orang ketiganya itu memang punya perilaku yang seperti itu ya, lemah lembut, sok baik, kayak gitu deh. Ya, agak iuh sih aku mau ngomongnya. Tapi gimana ya, memang begitulah ceritanya. Ya, Seven of Swords penuh dengan pengkhianatan. Ya, dan dia tahu itu. Dia udah sadar ternyata dia berulang kali menyakiti hati kamu, mencampakkanmu ya, mengkhianati kamu, bahkan ini gara-gara orang ketiga yang mempengaruhi dia. Sebenarnya nggak masalah ya, kalau misalkan hati dia kokoh, hati dia kuat, terus memang orangnya itu nggak nyeleneh, nggak main-main dengan kamu. Mau orang ketiga, orang keempat, sampai 1000 orang pun yang menggoda ataupun mempengaruhi dia untuk menjelek-jelekkan kamu atau berpisah dengan kamu. Kalau hati dia kokohnya sama kamu ya pasti nggak akan tergoda ya. Cuman sayangnya orang yang kamu fokuskan ini memang gampang tergoda gitu. Jadi susah. Ya, Seven of Swords. Oke, kemudian ada Eight of Swords tegak. Ketika dia udah pergi nih dari kamu ya, mungkin dia udah ada yang baru sekarang ya, maksudnya pasangan baru ya. Karena kan dia gampang tergoda nih. Gak mungkin kan orang-orang di sekitar dia gak menggoda dia. Dan aku lihat di sini memang dia ada orang baru ya. Saat dia udah pergi dari kamu, mungkin di sini dia yang mencampakkan kamu, mungkin dia di sini yang memutuskan kamu, yang menceraikan kamu. Setelah dia pergi, dia dengan orang barunya ternyata
hatinya itu masih sama kamu, masih tertinggal ya di kamu. Bukan kamu menjampe-jampe atau apa, no, I think enggak, kamu itu orang baik, aku lihat ya. Eh, tapi memang dia baru sadar aja, ternyata kamulah orang yang tulus, kamu orang yang bisa membuat dia tertawa, kamu orang yang bisa membuat dia bahagia, kamu orang yang benar-benar cinta sama dia, kamu orang yang mandiri, ya. Di situ dia sadar telah menyia-nyiakan kamu, telah mengabaikan kamu. Tapi situasinya sekarang dia dengan orang baru, ya. Entah dia sudah ada komitmen dengan orang baru ini atau memang dia baru ngejalanin dengan orang barunya ini. Nah, dia merasa terjebak. Perasaan dia ke kamu, tapi secara raganya itu ada di orang baru gitu ya. Jadi eh dia mau mengakhirinya bagaimana, mau balik ke kamunya juga bagaimana. Dia masih ragu, masih bingung, masih nggak tahu harus berbuat apa dengan situasinya sekarang. Kayak mau mundur, tapi mundurnya mau kemana, mau maju tapi nggak tega gitu. Kayak nggak berani gitu ya. Kayak nggak mau gitu ya. Jadi sebenarnya ada kesempatan untuk dia ya, hmm, ya kalau misalnya memangnya mau sama kamu gitu seharusnya tinggal akhiri aja dengan orang barunya gitu kan ya. Tapi herannya nih orang nggak mau. Entah apa yang di pikiran dia selama ini sampai dia tuh merasa terbelenggu sendiri ya. Padahal kan Eight of Sword ini ya bukan berarti dia dikurung oleh 8 sword ya, tapi dia hanya dikelilingi aja, tapi kan nggak penuh gitu. Pedang-pedang ini mengelilingi dia. Ada di bagian sini tuh terbuka. Berarti dia sebenarnya bisa keluar dari eh, apa nih? Kecaman. Apa sih sebutannya? Rasa kekhawatiran dia ya. Ketika dia nih kan ini kainnya longgar ya, kelihatannya tuh longgar nggak keras-keras nggak kuat-kuat banget ya. Ketika dia bisa melepaskan kain ini nih yang putih ini dan kemudian dia bisa melepas ini yang tutup mata dia ini, otomatis dia bisa melihat kan ya, bisa melihat untuk keluar dari sini. Ini hanya fantasi dia aja sebenarnya, hanya pemikiran dia aja ya, yang ngerasa bahwa dia itu kayak nggak bisa maju, nggak bisa mundur gitu. Padahal sebenarnya ketika dia bisa melepaskan dari ikatan ini dan bisa membuka tutup matanya, dia bisa ngeliat peluang. Ya, coba aneh kan kalau misalnya orang diikat tapi ikatannya nggak kuat, masa nggak bisa lepas? Itu kan aneh gitu ya. Sebenarnya bisa, hanya saja dianya aja yang belum mau bergerak, belum mau action seperti itu. Ya, dia sok-sok masih mengabaikan, sok-sok masih bingung. Padahal sebenarnya peluang itu ada. Dia mau mengakhiri ini atau dia mau maju dengan ini ke kamu. Kayak gitu kan ada peluangnya. Nah, apalagi di sini ada Knight of Sword nih. Jadi aku lihat ya memang energinya cepat, dia pengen datang gitu ya. Dia kayak didesak oleh perasaan dia, kayak didesak oleh insting dia untuk segera datang ke kamu. Nih, Six of Sword juga. Jadi emang ada desakan gitu ya. Karena aku lihat ya, eh kenapa dia pengen segera datang ke kamu? Karena dia di sini melihat kayaknya kamu itu setelah berpisah dengan dia, kamu itu kayak udah semakin menjauh dan semakin menjauh. Kamu itu benar-benar pengennya pergi dari situasi ini, ya, dari koneksi ini, dari hubungan ini. Makanya di sini ada keinginan dia untuk segera datang gitu. Dia didorong untuk bisa perasaannya itu, ayo cepat datang ke dia. Kalau enggak kamu akan kehilangan dia gitu ya. Dia tahu itu, dia merasakan itu ya. Dia merasakan itu sebenarnya bahwa kalau dia nggak segera datang dia akan kehilangan kamu. Ya, ada Knight of Sword di sini. Ya, Knight of Sword itu artinya ada niatan dari seseorang untuk melamar atau uh, hubungan ini akan benar-benar berakhir atau berpisah ya. Karena kalian di sini sudah berpisah, aku rasa di sini kamu akan segera pergi. Ya ngapain kan udah berpisah kok masih nungguin gitu kan. Jadi aku lihat memang dari energi kamunya pengen pergi gitu.
udah deh, namanya juga aku udah dibuang sama dia, namanya juga aku udah diceraiin sama dia, ya ngapain lagi aku mengharapkan dia, ngapain lagi aku nungguin dia gitu ya. Toh entah juga kapan dia akan sadar, toh entah kapan juga dia akan datang lagi. Iya kalau datang, kalau enggak. Nah, jadi pemikiran kamu udah rasional, pemikiran kamu udah logis. Jadi aku lihat di sini memang dari energi kamu itu pengen pergi. Ya, walaupun di hati kecil kamu itu sebenarnya masih ada rasa pengen menunggu dia, tapi secara logika, ya kalau dia datang kayak gitu. Kalau nggak datang-datang juga ngapain aku buang-buang waktu kayak gitu kan. Jadi seperti itu ya. Dia tahu itu. Dan oke, aduh aku jadi ngeblank. Jadi ketika kamu udah berpikir rasional kayak gitu, otomatis dia juga nyambung kan. Loh, semua ini salah dia. Dia yang telah menceraikan kamu, meninggalkan kamu, yang minta putus dari kamu gitu kan. Otomatis ya nggak mungkin juga kan kamu akan tetap menunggu dia gitu. Jadi ada sebenarnya pemikiran dia, kayaknya dia ini bakalan udah deh pergi dari kayaknya kamu ini akan pergi deh dari si dia ini gitu ya. Nah, makanya di sini selalu dibuat terngiang-ngiang terus, kepikiran terus, kayaknya bakalan pergi deh. Tapi perasaan dia itu menggebu-gebu pengen tersalurkan gitu ya. Pengen berbalas perasaan dia. Tapi uh, dia ya itu tadi masih Eight of Sword ya, masih pura-pura nggak tahu harus mau berbuat apa gitu. Lucu ya orang ini, aneh. Nah, jadinya energinya yes, dia memang didorong, dipaksa untuk segera berlari ya, berlari ke arah kamu, datang lagi ke kamu, melamar kamu, ya menawarkan cinta, menikah, ya dia ingin menawarkan itu ke kamu. Ya, karena dia aku lihat takut kehilangan kamu. Ya, tapi setiap energi beda-beda energinya ya. Maksudnya setiap orang itu beda-beda energinya. Entah kapan dia akan mau bergerak ya. Itu tergantung orangnya ya. Enggak pasti hari ini juga orang itu akan datang. Mungkin ada sebagian yang hari ini hari ini datang, atau mungkin sebelumnya udah datang, atau ya mungkin nanti datangnya, karena beda-beda ya energi orang. Kalau sama semua nanti semua jadi bisa jadi presiden kayak gitu. Dan eh, kemudian ada Six of Swords di sini tegak ya. Jadi ada energi dari dia uh, udah healing gitu ya, udah menyembuhkan rasa sakit hati dia dari masalah di hubungan dia di masa lalu gitu. Dan aku lihat juga di sini dia ini udah mungkin kalau misalkan sama kamu dia juga sakit hati, mungkin di sini dia juga akan memaafkan, dia juga akan melupakan gitu ya, dia akan memperbaiki hubungan dengan kamu dan kembali ke kamu. Ya, ada energi dia telah memaafkan segalanya, telah healing dari masa lalunya gitu ya. Dan dia akan menjalin hubungan lagi dengan kamu. Itu yang perasaan dia inginkan ya. Karena aku lihat di sini dia masih menggebu-gebu ingin segera datang ke kamu ya. Ada Knight of Swords dikonfirmasi lagi dengan Six of Swords. Jadi memang uh, dia akan pergi dari masa lalunya dan dia akan datang uh, untuk memperbaiki hubungan, untuk datang lagi ke orang yang dia cintai kayak gitu ya. Dia akan memperjuangkan orang yang dia cintai. Aku lihatnya seperti itu. Karena dia di sini sebenarnya orangnya tuh pengen serius ya, pengen serius untuk menjalani hubungan ke depan gitu ya. Maksudnya ya menikah ya, kan ada Knight of Swords juga. Mungkin dia pengen menikah, mungkin ada suatu komitmen yang serius gitu ya. Ya mungkin kalau masih baru pacaran ya mungkin lamaran seperti itu. Intinya ada suatu ikatan yang benar-benar apa ya, sah gitu ya, sah kayak gitu. Jadi dia nggak mau main-main lagi di sini. Jadi kalau ketika dia nanti datang, aku rasa dia akan benar-benar serius untuk apa, menjalin suatu hubungan atau komitmen yang serius dengan kamu.
untuk menuju masa depan yang dia impi-impikan, yang dia harapkan kayak gitu ya. Walaupun dia nggak tahu nanti ke depannya bakalan seperti apa ceritanya, tapi ya dia mau mencoba itu gitu ya bersama kamu. Kalau hari ini dia belum datang ya, atau mungkin ya dalam beberapa hari atau beberapa waktu ke depan dia belum datang, berarti dia memang masih berkelut dengan perasaan dia, berkelut dengan pikiran dia, berkelut dengan hati dia. Masih ada penolakan, masih ada mendenial ya, mendenial perasaan, masih ada rasanya apa keraguan ya, apa sih namanya, keegoisan ya di dalam diri dia yang belum bisa dia seimbangkan ya, belum bisa dia temukan titik apa ya, titik cahaya gitu ya, apa sih namanya, solusinya lah ya, belum belum dia dapatkan pencerahan gitu ya. Jadi kalau misalkan dia belum datang ya, dia memang, aku rasa memang masih bingung ya, masih bingung karena kayak bener nggak ya pilihan aku ini maunya sama kamu gitu ya, masih goyah lah ya, hati dia tuh masih goyah gitu, dan masih belum yakin untuk punya komitmen, atau belum yakin untuk memberikan memberikan apa ya, komitmen dalam jangka waktu panjang sama kamu gitu ya. Dan bisa juga ya kalian berpisah ini kan karena karena adanya keegoisan dan ketidaksepakatan atas sesuatu ya. Nah, mungkin dari masalah itulah yang belum dia cari solusinya gitu ya untuk bisa nyelesain sama kamu. Toh kalau misalkan dia datang ke kamu, otomatis kan kamu pasti mengungkit lagi ya. Nanya lagi nih, apa nih kemarin, masalah kemarin yang belum terselesaikan oleh kalian berdua, otomatis kamu pasti akan nanya lagi. Nah, masalah itu yang kamu tanya, itu paling tidak harus dia harus ada jawaban gitu kan ke kamunya, harus ada pernyataan atau keterangan untuk ke kamunya, gimana caranya dia bisa menjelaskan agar kamu paham kayak gitu. Nah, kalau dia belum datang berarti ya salah satunya itu dia sedang mencari alasan, mencari solusi dari masalah kalian ini. Kayak gitu sih aku lihatnya ya. Jadi nggak usah ditanya lagi dia masih cinta nggak sama kamu. Of course dia selalu cinta. I love you di situ, dan Knight of Sword kemudian Eight of Sword ya di sini. Yes, ini menandakan yang benar-benar yang bergairah loh ya. Pengennya buru-buru karena dia tahu kamu bakalan, nggak mungkin kan hati orang itu akan tetap stay pada masa lalu gitu ya, pasti akan pergi juga. Nah di situ sampai dia buru-buru banget, didorong oleh perasaan dia untuk segera datang ke kamu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Dan untuk keputusannya kamu mau menunggu dia atau kamu mau pergi dari dia, itu ada di kamu ya, aku serahkan padamu. Aku tidak memaksakan pembacaan aku ini kalian harus menerima dia atau tidaknya, karena hidupmu adalah hak dari milikmu gitu ya. Jadi aku serahkan semua keputusannya sama kamu ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.